ini seperti rusun kayak gini. Ini dia penginapannya, lumayan luas. Ini itu di lantai 3, itu creepy banget teman-teman. Jadi lorongnya itu menuju tempat check-in itu betulan sangat-sangat menyeramkan. Di sini juga di bawah penginapan itu banyak toko Pakistan, toko India sih ya. Untuk bis bandara juga ada di sebelah sana. Oke teman-teman, kita mulai perjalanan hari ini. Mudah-mudahan perjalanan ini menyenangkan dan mengesankan ya. Ini koperku. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Aku jalan kaki. Aku nanti kasih tahu teman-teman semuanya penginapannya di mana, di gedung apa. Kemudian aku bakalan review sejujur-jujurnya, oke? Ternyata tidak secapek yang ku bayangkan teman-teman. Bayanganku itu nanti aku bawa koper ini tuh bakalan capek banget ini dan itu. Ternyata boten. Alhamdulillah ya. Karena jalanannya itu enak seperti ini. Nanti suamiku kan sampai Hongkong itu jam 12 malam ya teman-teman. Itu landingnya, berarti ngurus imigrasi, bagasi dan segala macam mungkin jam setengah 1 sampai jam 1 pagi. Suruh majikanku khawatir dan dia bilang nanti kamu naik taksi aja ke penginapan, jangan naik bis. Tapi nanti kita lihat nanti aja lah ya. Ini ternyata enak koperku nih. Jadi kopernya itu kita harus bisa milih koper yang rodanya itu enak untuk kita bawa kemana-mana. Kayak waktu itu ke Makau, teman-teman ingat kan? Itu aku bawa koper majikanku, tapi itu rodanya sudah rusak. Itu aku capeknya minta ampun. Makanya hari ini aku kepikiran, aduh nanti aku bawanya gimana ya? Aku kecapean, ternyata enggak sama sekali, alhamdulillah. Ini bungkusnya tak copot guys, soalnya udan ya. Jadi eman-eman watir koper. Ternyata tas koperku yang ini lucu ya. Terus apa kan? Koper. Habis hujan jadi masih sumuk. Masya Allah tuh, bagus banget bukitnya ya. Habis hujan, kabut, bagus banget. Aslinya itu lebih bagus daripada di video teman-teman. Perjalananku sudah setengah jalan, tinggal setengah jalan lagi. Ganti kereta 3 kali teman-teman. Jadi penginapannya ada di Tsim Sha Tsui. Ini adalah stasiun yang dekat banget dengan Mongkok, Yau Ma Tei, Jordan atau biasa disebut dengan line Yau Simong. Penginapannya ada di Mirador Mansion, dekat banget dengan masjid. Jadi kalau misalnya teman-teman mau sholat jamaah bisa langsung ke masjid. Nah ini namanya Mirador Mansion. Aku kasih tahu ya teman-teman, aku udah dapat kuncinya, tapi ini tempatnya betul-betul creepy banget, serius. Tapi ini lebih bagus daripada di Chungking Mansion teman-teman. Nah ini aku mau ke kamarnya. Bentar guys. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini seperti rusun kayak gini. Ini juga perumahan, jadi penginapan mix perumahan, tapi ini lebih bagus, lebih baik, dan ini lebih aman daripada di Chungking Mansion teman-teman. Walaupun memang kalau untuk ruangan mungkin kecil ya. Aku di A11 ini nih, ini kayaknya guys. Guys. Nah ini penginapannya ya. Aku mau masukkan kodenya dulu teman-teman. Tadi aku mau salah masuk. Ini dia penginapannya. Aku di kamar berapa sih? 11 ya. Ini 16, 19. Terus mana kamarku? Tuh ada kulkas, ada air juga. Tuh. Ini dia kamarku. Kita masuk dulu ya, pakainya juga manual guys. Tapi di sini enak sih, bisa buat taruh koper dan segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
lumayan luas. Alhamdulillah. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk kamarnya itu luas ya. Kalau untuk ukuran Hongkong ini termasuknya lumayan luas untuk 3 orang. Ini bisa untuk naruh 1, 2, 3, 5 sampai 6 koper di bawah kolongnya. Kemudian apa ya? Aku mau kasih review ke teman-teman semuanya. Untuk harga ini kalau untuk musim liburan itu bisa 700 per malam. Dan kemarin aku booking sekitaran 700 ribuan untuk 1 malam teman-teman. Jadi aku mau kasih review. Teman-teman, ini adalah kasur untuk nanti anakku sama aku tidur di sini. Kemudian ini nanti untuk suamiku tidur di sini ya teman-teman. Untuk bangunannya lumayan baru dan dia bersih sih menurutku. Kalau untuk ukuran Hongkong dibandingkan di penginapan hostel-hostel yang lain, aku belum pernah juga kan ini pertama kali. Waktu itu pernah waktu suamiku ke sini, aku nginepnya juga di hostel, itu kotor banget. Kalau ini dia bersih banget. Kita dapat 2 sendal seperti ini, kemudian di kolong-kolongnya sini bisa untuk naruh koper teman-teman. Dan di sini kita ada 3 handuk karena kita 3 orang, dan ini juga dapat 3 sikat gigi seperti ini. Kemudian di sini ada remote TV dan ini TV-nya di sini teman-teman. Ya, kemudian di sini ada meja segala macam kayak gitu. Dan di sini ada hair dryer. Kemudian untuk untuk wifi-nya aku belum coba, katanya sih kalau menurut review teman-teman semuanya katanya bagus, wifi-nya cepat. Kemudian di sini ada kaca. Nah, ini untuk kamar mandinya ya maklum ya, namanya juga Hongkong dengan harga 700 ribu ya seperti ini teman-teman. Sempit. Tapi ini termasuknya bersih sekali ya, sangat bersih. Malah waktu di Singapura yang waktu itu aku sama suamiku tuh kamar mandinya kotor, yang minta ampun, ini termasuknya bersih. Oke, seperti ini ya teman-teman. Kalau aku sih recommended sih. Nanti pas check out katanya juga nggak usah ke bawah lagi, langsung kuncinya ditinggal di kamar aja katanya gitu. Ini pokoknya nggak tahu untuk lampunya ya, kalau misalnya bikin video di malam hari bakalan terang atau enggak. Kayaknya sih nggak begitu teman-teman. Ini bakalan backlight sekali karena lampu sebelah sana juga nggak nyala. Tapi untuk ukuran Hongkong, untuk ukuran hostel di Hongkong ini termasuknya sudah sangat nyaman sekali. Cuma tadi pas check-in itu kan tempat check-in-nya itu beda sama hostelnya. Jadi check-in-nya itu di lantai 3. Itu creepy banget teman-teman. Jadi lorongnya itu menuju tempat check-in itu betulan sangat-sangat menyeramkan. Di sini juga banyak sih. Nanti aku kasih lihat ke teman-teman semuanya. Aku mau beresin barang dulu, kemudian nanti turun ke bawah untuk makan dan balik lagi ke sini, kemudian istirahat dan segala macam, sholat. Alhamdulillah untuk sholat di sini sangat bisa sekali. Itu yang aku pikirkan dari kemarin. Aku takutnya dapet yang ranjangnya itu berdempetan kayak gini, satu sini satu sini. Jadi nanti untuk sholat itu susah banget teman-teman. Nah di sini ya. Dan penginapan ini adanya di Tsim Sha Tsui Mirador Mansion. Mirador apa Mirador sih? Mirador Mansion. Kemudian dekat sekali dengan masjid. Jadi kalau misalnya kita mau sholat jamaah, tinggal jalan aja 2 menit sampai ke masjid. Alhamdulillah. Jadi aku memang pilihnya itu memang yang sangat strategis. Kemudian untuk untuk makanan, belanja dan segala macam di sini semuanya lengkap. Ini aku nggak di-endorse teman-teman. Ini aku betul-betul review pribadi ya. Karena waktu itu pernah nginep di hostel dan itu pengalaman yang sangat buruk sekali. Dan sebetulnya aku agak kapok yang waktu itu ya. Itu harganya 800 ribu per malam. Dan itu kualitasnya sangat jelek sekali. Kalau ini dia bersih banget. Bersih, kemudian luas. 3 orang 700 itu murah banget kalau untuk ukuran Hongkong ya teman-teman. Ini spraynya juga bersih tuh. Oke, kita tata-tata dulu ya tadi barang-barangku sebelum anak dan suamiku datang. Aku sih jadi teman-teman, aku cuma kasih saran aja, teman-teman itu kalau nginep di Hongkong, kemudian nginepnya di hostel itu ekspektasinya jangan terlalu tinggi ya, karena memang kebanyakan hostel di Hongkong ya seperti ini. Udah koperku kosong, tinggal masukin ke bawah. Oke, aku ajak teman-teman review di luar. Ini kuncinya ya. Aku pakai sendal ini aja deh. Pakai kaos kaki nggak apa-apa.
Di sini ada beberapa tisu. Seperti ini ada teh, teman-teman. Oh, ini ada, bukan punya kita ya. Ini punya orang yang tinggal di sini mungkin. Kemudian ini juga tisu, guys. Dan ini kulkas. Itu. Coba aku lihat ini. Oh, ternyata nggak ada. Jadi nggak ada gelas. Ini ada air panas, ini dingin. Aku nggak berani terlalu keras, karena takutnya mengganggu ya. Oke, seperti ini. Jadi di sini tidak disediakan botol minum sama gelas ya teman-teman. Jadi teman-teman harus mandiri bawa sendiri. Kemudian juga tidak disediakan seperti kopi, kemudian adanya teh ya tadi. Tapi aku nggak suka teh. Tidak disediakan, jadi harus bawa sendiri. Nggak apa-apa, aku sudah persiapkan semuanya untungnya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sendal untuk anak atau suamiku lah. Pokoknya aku taruh sini semuanya. Baju-baju. Iput. Ini lampunya peteng banget. Peteng banget. Taruh sini. Taruh sini. Mau cari makan ya. Gak apa-apa, ini backlight sekali. Blacklight. Apa sih ganti backlight sih guys. Ya, aku cek dulu apakah aku bawa kunci, nanti nggak bawa alamat. Oke, kita turun ke bawah ya teman-teman ya. Jadi itu seperti ini teman-teman. Ini ada laundry ya. Kalau ada laundryan enak loh. Bisa laundry di sini loh. Jadi di bawah penginapan itu banyak toko Pakistan, toko India sih ya. Kayak gini teman-teman. Nggak tahu ini bukannya 24 jam atau enggak, aku nggak tahu. Dan di sini tuh ada cookies yang paling terkenal ya. Naik ke lantai 2 kalau nggak salah. Seperti ini. Jadi aku harus betul-betul ingat. Nah, ini ada toko-toko Filipin, ini toko Filipin kalau nggak salah. Jadi di sini tuh lengkap teman-teman, nggak usah khawatir bakal kelaparan ya. Di sini semuanya ada. Kemudian untuk di depannya itu langsung ke Nathan Road. Ini namanya Nathan Road ya teman-teman ya. Kemudian di sini juga ada toko-toko obat seperti ini, menjual koper segala macam. Nah, ini seperti ini. Oke. Dan di depan sana itu adalah masjidnya ya. Nih, situ adalah masjid. Jadi cuma 2 menit. Kayaknya nggak ada 2 menit malahan. Itu masjid teman-teman. Jadi kalau misalnya kita pengen sholat jamaah bisa di situ. Nah, ini ada juga toko untuk khusus shopping coklat dan segala macam teman-teman. Nggak usah khawatir, nggak usah bingung ya. Seperti ini. Ini pas sebelahnya penginapan hostelnya. Sini tuh lengkap untuk oleh-oleh nanti pulang ke Indonesia. Nanti dibawa aku. Oke, jadi itulah reviewnya. Pokoknya di sini penginapan yang menurutku sangat strategis. Untuk bis bandara juga ada di sebelah sana. Kita bisa langsung menuju ke airport. Oke. Seperti ini. Ini pusat makanan, di sini semuanya ada. Aku tuh bingung mau ke food court atau tidak. Ya udahlah, aku jalan ke food court aja teman-teman. Itu masjid, insya Allah nanti aku ajak suamiku ke masjid. Ya, ini arah menuju ke food court. Kenapa Mbok itu banyak tahu tentang Hong Kong ya? Karena memang dulu teman-teman, dulu aku kan sering libur ya, jadi aku suka explore kayak gitu loh. Makanya kalau kemana-mana itu nggak bingung ya. Nah, ini food courtnya
agak jauh lumayan, ya 5 menitan lah jalan. Ini adalah jam pulang kerja teman-teman. Tuh ya, ini warga Hong Kong kalau misalnya pulang kerja itu seperti ini. Nah, jam-jam segini, makanya ramai banget karena di sini memang pusatnya kota. Ternyata sekarang food courtnya udah nggak ada teman-teman. Aku lama banget nggak kesini, kayaknya udah direnovasi, sekarang udah ganti, bukan food court lagi. So gimana ini? Bingung guys, mau makan apa ya? Aku makan malam dulu ya teman-teman ya. Ini ada kari sapi sama nasi dan ini ada teh milk tea ya. Oke teman-teman semuanya, mungkin sudah selesai makan dan ini mau balik lagi ke penginapan ya. Sholat maghrib, mandi sholat maghrib. Kenapa sholatnya nggak di masjid? Karena nanti selesai sholat aku tuh ada janji sama apa? Via call lah, intinya seperti itulah, meeting kayak gitu. Kan ini terlalu crowded, jadi mungkin tutup dulu videonya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya teman-teman ya, kalau misalnya sudah mau berangkat ke bandara, oke?